Jadi kiamat itu masih 1000 tahun lagi ya. Apakah saat kerajaan 1000 tahun terjadi kita akan hidup dalam damai dengan yang lain? Oh ya, dalam kerajaan 1000 tahun, Anda dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah menggunakan tubuh kemuliaan, ya. Jadi kita sudah tidak punya tesukah, kita akan memerintah bersama Yesus. Nah, lalu orang-orang lain yang tidak dirubahkan, artinya mereka tidak percaya Yesus, tapi mereka masih hidup, selamat dari semua bencana-bencana yang kutuk Mesir yang Tuhan timpakan kepada bumi ini, ya. Kutuk Mesir itu nanti akan ditimpakan lagi ya, nanti sebelum kerajaan 1000 tahun itu, selama 7 tahun Tuhan akan hajar bumi dengan kutuk Mesir. Nah, kemudian di masa 1000 tahun ini kita diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, orang-orang yang mati juga dibangkitkan, dan 1000 tahun ini kita meminta, dan di situ ada damai, semua damai. Jangankan orang binatang aja nggak saling bunuh, mereka bisa rukun bersama main-main. Di lain pihak, apakah hal itu yang sedang terjadi kekuatan antikris? Enggak, sudah selesai. Antikris itu sudah dimusnahkan. Ya, iblis pun di dalam kerajaan 1000 tahun dimasukkan kembali ke Edis. Ya, ular tua itu yang paling sakti, yang paling hebatnya itu dimasukkan ke jurang maut lagi, dikunci selama 1000 tahun. Nah, setelah 1000 tahun tadi dilepas. Ya, di dalam Wahyu 20 tadi, iblis kemudian dilepas untuk sesaat lamanya. Orang-orang yang tadi dalam kerajaan 1000 tahun disesatkan oleh iblis untuk melawan Allah, untuk melawan Elohim. Tapi kita kan sudah nggak ada di bumi karena kita ada di Uranon, karena kita ini makhluk Elohim, kita ini sudah menjadi makhluk yang ilahi. Dan orang-orang yang di bumi ini masih makhluk yang jasmania, mereka melawan kepada kerajaan Elohim. Dan iblis, naga tua itu sama orang-orang ini, dia memberontak setelah 1000 tahun. Jadi antikris sudah nggak ada. Antikris itu sudah sebelum 1000 tahun. 7 tahun sebelum 1000 tahun, itulah masa antikris. Kira-kira itu. Begitu Ibu Evita Tomasoa. Ada lagi? Pak Edi Iskandar tadi, udah pertanyaannya? Iya Pak, ada lagi nih yang bertanya Pak di sini di wall di sini dikatakan, apakah di surga orang-orang bisa saling mengenal seperti sebelumnya waktu di dunia sekarang, dari mungkin Bapak Yopi atau YAS Surabaya? Apakah di surga mereka saling mengenal seperti sebelumnya di dunia sekarang? Itu saya nggak tahu, belum kepikir tuh. Nanti saya cek. Itu saya catat. Apakah saling mengenal? Karena kalau saya bilang saling mengenal, logikanya saling mengenal karena di dalam tubuh kemuliaan itu mereka semua itu sudah nggak dibatasi ruang dan waktu, dan mereka pasti saling mengenal. Tapi itu kan asumsi saya. Sebagai apologet saya nggak boleh ngomong begitu, tetapi kalau sebagai saya, pemikiran saya, logikanya ya pasti saling mengenal karena mereka ketika Yesus diajukan pertanyaan, ada perempuan menikah sama orang yang pertama, terus yang pertama ini mati, terus dia menikah sama yang kedua mati, terus ketiga, keempat sampai ketujuh, siapa yang jadi suami perempuan ini? Terus Yesus bilang, nanti di surga itu nggak ada kawin mengawinkan, ya. Tapi bukan berarti mereka nggak saling kenal, hanya mereka nggak saling mengawin-ngawinkan, nggak ada tesuka lagi, nggak ada hawa nafsu, nggak ada seks. Surga yang penuh seks, yang penuh dengan tesuka. Saudara tahu tesuka itu diberikan ketika manusia masuk ke dunia yang terkutuk ini, keluar dari Eden pergi ke dunia yang terkutuk ini, baru ada hawa nafsu. Jadi kalau surga Anda penuh dengan seks, itu berarti surga yang terkutuk. Ya. Dan sedangkan tadi yang balik lagi Yesus, apakah mereka kenal? Kalau menurut saya, mereka berdasarkan semuanya itu, ya mereka mengenal. Cuman saya tidak tahu, belum baca di Alkitab. Nanti saya akan cek apakah mereka saling kenal sesuai Alkitab tentu ya, jangan melogikannya. Tapi kita sesuai dengan Alkitab. Gitu ya. Iya Pak. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Devi.
Sebentar ya, sebentar, saya tiba-tiba dapat ayatnya. Bahkan Abraham sama Lazarus saja kenal loh. Di Paradiso, ya, di Paradiso, Abraham aja kenal Lazarus. Lazarus itu keturunannya Abraham, dan Abraham duduk, Lazarus di dalam dekapannya Abraham. Artinya Lazarus ini kan sebagai orang Yahudi, sebagai keturunan Abraham. Ya kenal Abraham. Jadi kenal. Ya intinya kenal ya. Sudah saya jawab tuh, saya ingat ayatnya. Yaitu Abraham dengan Lazarus, Abraham kenal bahwa Lazarus adalah anaknya, keturunannya. Jadi kenal. Intinya kenal ya, sudah ada ayatnya. Jadi kita nanti kenal keturunan kita, keluarga kita, semua sampai ke Adam kita kenal semua. Oke, lanjut. Jadi 1000 tahun sesudah rapture atau sebelumnya. Jadi begini, masa-masa ini kemudian nanti ada 7 tahun antikristus. Setelah 7 tahun antikristus, maka si the beast atau antikristus ini binatang yang seperti anak domba, punya tanduk 2, tapi berbicara seperti naga dengan tanda 666. Itu dibunuh dengan nafas Yesus, kemudian kita semua diangkat dalam tubuh kemuliaan, orang mati dibangkitkan, dan kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Itu urutannya. Makasih Pak. Ini Bapak Edi Iskandar mencoba bertanya, mengangkat tangan lagi. Silakan Pak Edi. Ya. Mungkin sekarang Silakan, udah Pak bisa Edi. bicara. Bantu. Ini angkat tangan pasti harus mau bertanya kan? Bisa nggak? Iya, atau lihat Pak Edi tadi. Atau diketik Pak. Kalau Pak Edi ada di grup, tolong diketik ya Pak. Bapak Paul Chang dari tadi membaca pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup WhatsApp bagi yang mendaftar di kami, di admin. Oke, terima kasih. Pak Edi ada di grup WhatsApp supaya masukkan tadi. Iya, karena saya coba membuka mute-nya, membuka tidak bisa. Silakan Pak, materi berikutnya atau ada dipersilakan pertanyaan lain? Iya, ada pertanyaan dari sini dari Bapak Martin Luther. Pak, kapan masa 1000 tahun itu dimulai? Dari Bapak. 1000 tahun itu dimulai persis setelah antikris itu selesai 7 tahun, kemudian iblis dimasukkan ke dalam jurang maut, ya. Kemudian di situ nanti ada pengangkatan orang percaya, rapture itu tadi ya, sangkakala dibunyikan, kemudian kita diubahkan dalam tubuh kemuliaan, orang mati dibangkitkan. Kan tadi ayatnya bilang dalam kesan 1000 tahun lagi itu orang-orang yang tidak menyembah kepada binatang dan patungnya itu dibangkitkan dan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi 7 tahun itu antikris, kemudian masuk 1000 tahun, persis langsung. Jadi kalau misalnya antikrisnya besok, ya ini sekarang tahun 2020, antikrisnya tahun 2021, itu selesai tahun 2028. Maka kerajaan 1000 tahun itu mulai dari tahun 2008 sampai tahun 3028, gitu ya. Jadi tinggal kapan mulainya antikris dan kapan mulainya trompet bunyi, nah itulah kerajaan 1000 tahun. Jadi sebentar lagi ya, kalau saya yakin sebentar lagi dalam generasi ini. Hampir semua rahasia firman Tuhan sudah disingkap. Oke, lanjut. Sorry. Ibu Clara bertanya, kapan tunggu. Tulisannya sebentar, ini lagi dilihat. Ibu Clara, kapan antikris selesai? 7 tahun. Antikris akan berkuasa 7 tahun, ya. 3,5 tahun dan 3,5 tahun, 7 tahun. Jadi kalau mulainya tahun 2021, selesainya tahun 2028. Dari Ibu Clara, detail tahun dan tanda-tandanya, Pak. Itu panjang sekali ya. Itu ada dalam kelas Antikristus nanti. Iya betul.
Saya ingat. Iya, panjang banget. Ya kan dulu kan 2 jam baru selesai. Iya, Pak. Itu aja pertanyaannya banyak. 2 tahun nggak bisa, 2 jam nggak bisa. Pokoknya nanti tanda-tandanya udah jelas ya. Tanda-tandanya antikristus itu intinya gini ya, saudara nggak perlu takut dengan apapun selama saudara tidak disuruh menyangkal Yesus. Lihat ya, adalah Tuhan, dan saudara tidak disuruh menyembah yang lain selain Yesus. Ya, itu tandanya itu. Kalau begitu saudara untuk sesuatu saudara harus bertukar, misalnya untuk pasang kode chip saudara harus menyangkal Yesus dan menyembah kepada ATM, itu mesin ATM itu gitu kan. Ya, saudara jangan, berarti itu bukan. Tapi kalau saudara dipasang chip ya RFID, tapi saudara tidak suruh menyembah, tidak suruh menyangkal Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan ya, kurios kita, majikan kita. Dan Yesus tidak disuruh menyembah kepada orang yang ngasih itu chip itu atau kepada kroni-kroninya. Ya sebenarnya itu nggak masalah. Jangan terlalu over reaktif, jangan terlalu takut ini takut itu. Saya dulu tahun 91 atau 92 ada seorang kasih seminar tanggal 28 September Tuhan Yesus akan datang. Saudara tahu saya stres sekali. Sejak ada pemberitaan tentang antikristus dengan segala macam pengajarannya, saya tidak berani sentuh yang namanya komputer. Saya bintang kelas ya, saya selalu dapat ranking terus. Habis saya dapat pengajaran tentang antikristus itu, saya stres, saya nggak belajar, saya cuma mikir Yesus datang kedua kali. Saya pun tidak berani sentuh yang namanya komputer. Mengapa? Karena komputer kalau dihitung COMPUTER jumlahnya 666. Dan saya nggak berani sentuh karena itu adalah antikris. Akhirnya apa? Akhirnya ketika teman saya Paulus Awen jago sekali main komputer, dia ngomong apa, saya pikir dia udah kayak setengah dewa. Wah, dia ngerti banget segala macam. Saya ngetik aja saya nggak bisa karena saya nggak berani pegang, saya takut. Jadi saudara jangan ketakutan seperti itu. Pemberitaan firman Tuhan memberikan damai sejahtera, dan saudara nggak perlu takut, dan saudara tahu patokannya. Makanya kita harus cerdik seperti ular. Cerdik seperti ular itu artinya kita harus tahu firman Tuhan seperti ular. Kita harus tahu firman Tuhan seperti ular, tapi kita jangan mencari pembenaran. Ya, karena ular kan mencari pembenaran. Kita harus tulus seperti merpati. Merpati juga tahu firman Tuhan. Ya, Roh Kudus yang mengajar kita, tetapi merpati selalu mencari kebenaran. Ya, jadi kita harus tahu firman Tuhan dengan pasti. Makanya ikutlah kelas evangelis dan apologetik. Haleluya. Dan saudara belajar firman Tuhan sehingga saudara nggak diombang-ambingkan, saudara nggak diweden-wedenin, nggak ditakut-takutin sama pendeta-pendeta. Jangan takut dengan semua itu. Kalau saudara tahu firman Tuhan, selama saudara tidak menyembah yang lain selain Tuhan Yesus, sementara tidak menyangkal Yesus Kristus, maka saudara tidak perlu takut. Intinya itu. Iya, Pak. Ini Pak ada pertanyaan lagi dari Ibu Evita di Belanda di WhatsApp. Habis itu boleh Ibu Eta bertanya lagi, dia mau tanya. Iya. Ini Pak Edi dulu ya kali ya? Pak Edi belum bisa Ibu Evita? Pak. Belum bisa. Ibu Evita. Saya bacakan ya. Pada masa antikris, pada masa antikris tiba 3,5 tahun awal dan 3,5 tahun kedua, bagaimana dengan orang percaya yang tidak diangkat? Apakah suasananya seperti film-film yang beredar dari Ibu Evita Belanda? Ya, itu pelajaran 2 jam tuh ya. Intinya begini, saya salah satu yang mengajarkan bahwa kita akan masuk di dalam masa antikris dan kita baru nanti ada rapture setelah 7 tahun itu, setelah 3,5 tahun dan 3,5 tahun. Tetapi ya, tapi saudara lihat di dalam masa 7 tahun itu Tuhan itu kirim semua tulah di Mesir, ya. Dan intinya kita ini tidak mengalami tulah-tulah itu. Kita itu disingkirkan. Itu nanti saya cerita. Mengenai antikris ini, saya mendapat penglihatan berkali-kali. Saya sudah nggak hitung lagi. Dulu saya pikir cuma 3 kali, 4 kali. Ini berkali-kali saya mendapat penglihatan itu. Ya, dari mulai saya terbang, dari saya mulai melihat tempat lokasi orang diamankan semua, dan itu terjadinya berkali-kali, dan saking berkali-kalinya
saya pernah bingung mana yang itu adalah peringatan untuk saya, mana yang itu adalah tentang antikris. Tapi akhirnya setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu, ya, saya kemudian terbuka. Saya bisa membedakan mana yang itu adalah adalah jalan hidup saya, mana yang itu adalah antikris. Ya, itu nanti kalau kita mau belajar tentang antikristus, kita ada satu kelas. Saya akan ceritakan penglihatan saya tentang antikristus itu. Ya, detail. Yang ini lebih jelas karena saya nggak cuma sekali, ini berkali-kali saya ngelihat detail-detailnya. Dan itu persis seperti yang tertulis dalam Alkitab, ya. Oke. Iya. Oke. Memang saya juga, kami di sini ada yang kelas apologetik dan kelas evangelis. Kami setahun 2 tahun itu belajarnya seperti pertanyaan-pertanyaan ini. Saya menambahkan saja, Mama Rapture bisa 3 hari, 4 hari. Jadi bahasnya itu harus dari awal nanti dengar. Nah, sekarang pertanyaan untuk Ibu Eta dipending dulu ya, karena ada yang baru-baru. Jadi kita yang pertama kali. Jadi yang sudah bertanya, moderator yang menentukan. Terima kasih untuk pengertiannya. Dari Bapak Pendeta Thomas Kustomo, tubuh kemuliaan adalah seperti tubuh Tuhan Yesus yang bangkit, seperti tubuh Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, saling mengenal namun dalam pikiran yang kudus. Oh, ini menambahkan ya, atau pertanyaan ini Pak? Ada tanda tanya ini. Itu saya. Tapi itu saya setuju itu. Ya, itu ya? Saya setuju itu. Oke. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Clara, sudah pernah. Saya baca yang belum dulu ya. Bapak Lefran, apakah kita orang percaya atau anak Tuhan akan masuk ke masa antikris? Terima kasih. Silakan Pak. Nah, itu antikris lagi. Itu antikris lagi kan. Yang saya ajarkan kita masuk. Yang saya mendapat mimpi dan penglihatan itu kita masuk. Dan nanti penjelasannya Alkitabiahnya, saudara jangan tuh stres ya. Jangan takut ya. Jangan pernah takut dengan itu apapun. Jangan pernah takut dengan apapun. Intinya jangan, saya nggak meden-medeni dengan antikris. Saudara jangan takut, pokoknya selama saudara cinta Tuhan, harga mati, jaga kekudusan, saudara nggak perlu takut dengan antikris segala macam kalau kita harus melewati masa-masa itu. Ya, saudara, semua akan Tuhan buat dengan luar biasa. Jadi apakah kita masuk? Ya, kita masuk. Kalau menurut apa yang saya pelajari di Alkitab secara apologetik ya, bukan saya sudah bertahun-tahun sejak 2013 saya lepas dari dogma ya. Saya sudah lepas dari semua dogma. Jadi kalau Bapak ini penganut tribulan, saya lepas dari semua itu, saya udah nggak urusan, saya udah nggak mau baca lagi. Karena nanti akan membingungkan apa yang Tuhan wahyukan kepada saya dari Alkitab. 1 Korintus 4 ayat 6, jangan melampaui apa yang tertulis. Ya, itu akan mengelabui saya, akan membuat saya terkecoh. Saya pernah terkecoh juga ya, pemahaman-pemahaman itu, dan pernah saya ralat juga di dalam kelas apologetik pertama kali dulu ya. Ya, itu pun langsung saya ralat gitu. Jadi kemudian saya mulai berhenti ya. Nah, jadi itu masa antikris lagi, intinya adalah kita masuk, tetapi kemudian kita akan berubah lagi, karena nanti akan ada sebelum masa 1000 tahun itu akan ada yang mengerikan, hukuman Tuhan yang mengerikan, dan kita semua sudah diangkat ya. Kita semua itu sudah itu yang lebih mengerikan daripada antikristus. Ada yang lebih mengerikan daripada antikristus ya. Jadi saya kasih saudara, ada orang yang mau mati nggak bisa mati, pengen mati tapi nggak bisa mati, itu ngeri sekali loh saudara. Ya, pengen mati nggak bisa mati. Orang kalau pengen mati tinggal bunuh diri, tapi ini pengen mati nggak bisa mati, ini lebih ngeri daripada antikristus. Jadi itu yang harus saudara pikirkan, dan itu nanti kita akan terluput dari itu semua. Oke? Oke Pak. Tadi Pak Awen saya lihat mengangkat tangan, raise hand. Silakan Pak Awen. Ini ada. Oh, udah ada tulisan. 1 Petrus yang menyatakan hari Tuhan akan datang seperti pencuri, sering dikutip untuk mendefinisikan rapture. Padahal hari Tuhan itu nanti setelah 1000 tahun pada waktu langit dan bumi digulung. Rapture tidak bisa diprediksikan kapan. Tapi hari Tuhan bisa. Setelah 7 tahun, lalu 1000 tahun, lalu hari Tuhan. Ini mereka sama-sama satu perguruan. Saya kenal Pak Awen juga. Silakan Pak. Ya, benar. Ya, jadi
hari Tuhan itu bukan rapture. Hari Tuhan itu dalam 2 Petrus 3 ayat 10. Ya, hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atas akan hilang. Itu hari Tuhan. Jadi jangan menyampur adukan hari Tuhan dengan itu tadi ya. Dan itu semua itu pada saat itu memang orang-orang di dunia itu masih ada, masih hidup ya, orang-orang itu, dan itu semua mereka kaget ketika hari Tuhan itu datang. Ya, itu benar ya, seperti itu. Paulus Awan ini adalah salah satu pendoa syafaat yang dulu berdoa sama saya waktu kami masih SMA, yang saya cerita tadi ya. Yang pertama kali saya ceritain tentang saya melihat tadi definisinya surga, bukan ya. Saya mau kasih yang benar. Saya sengaja tulis melihat surga, itu sengaja untuk membuat pengetahuan yang umum, tapi sebenarnya bukan melihat surga, melihat Yerusalem baru. Ya. Itu sekarang Ibu Eta, silakan. Saya persilakan. Dibuka mute-nya. Thank you, sis. Jadi lupa saya pertanyaannya tadi. Saya pikir saya harus bertanya. Iya. Ya tadi saya udah mau dulu, tapi ya itu Pak. Saya mau bertanya. Masih tentang masalah ini ya Pak, kayak pengangkatan seperti itu. Jadi kan kayaknya ada masa yang seperti yang tadi dijelaskan, tribulasi ya, tribulasi masa 7 tahun itu gitu kan, yang kita berarti kalau secara kita gamblang mengartikan, karena kalau baca kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, Alkitab itu kan menuliskan masa pengertian-pengertian arti-arti waktu itu kan tidak secara harafiah kali ya. Maksudnya tidak kayak 1000 tahun, bukan berarti maksud 1000 tahun itu masa yang panjang gitu kan. Tidak maksudnya 1000 tahun gitu, tapi adalah masa yang panjang gitu ya. Sama halnya kayak masa tribulasi 7,5 tahun. Kalau kita menghitung dari mana kita mengetahui akan adanya masa antikris itu gitu. Kalau dari masa antikris kita tahu misalnya ini, misalnya Oktober ini antikris gitu ya. Berarti kita bisa menghitung dong Pak, dari 7,5 tahun ke 3,5 berikutnya gitu kan. Gampang menghitungnya. Kalau secara begitu kita menghitungnya gitu ya. Kalau menurut saya maksudnya ya itu menurut pengertian saya sih gitu ya. Makanya saya bilang saya bingung ya, saya bingung juga ini kalau masalah kayak rapture itu kan berarti itu sekali terjadi ya Pak ya, pengangkatan itu kan sekali ya Pak terjadi, itu dan nanti orang-orang yang mati yang seperti Bapak katakan tadi akan dibangkitkan, diubahkan dengan tubuh kemuliaan, dan mereka akan secara roh mereka akan tinggal di Hades gitu ya. Maksudnya Hades itu kan yang Bapak bilang tadi, ada Hades nyaman, ada Hades tidak nyaman ya Kak. Ya Pak, yang saya tangkap saya yang Bapak bilang ya tadi. Tapi setelah itu saya jadi bingungnya, kok jadi kalau hitung-hitungan kayak rapture nanti ada masa 1000 tahun. Padahal di Alkitab dibilang pada saat rapture itu kan di mana saat semua mata memandang ya Pak. Jadi Tuhan Yesus itu kan turun sambil pengangkatan gitu ya. Pengangkat itu pada saat Tuhan Yesus datang kan menjemput kita gitu di awan, menyongsong kita gitu. Berarti kalau ada lagi masa 1000 tahun, terus nanti Tuhan Yesus turun lagi, berarti ada 2 kali dong Tuhan Yesus datang turun ke dunia gitu. Padahal kalau yang sepengetahuan saya konteksnya ada hanya masa rapture, Tuhan Yesus datang, terus nanti masa penghakiman. Apa saya salah apa tidak, Pak? Mohon pencerahan. Saya nangkep ada 2 pertanyaan. Ya, satu saya mau cerita tentang kronologis, dan nanti di dalam baik lagi ini ada di pelajaran kelas apologetik yang saya ajarkan cara membaca kitab Wahyu. Ya, banyak orang membaca kitab Wahyu terjebak. Dia selalu bilang, ini kan simbolis, ini kan simbolis. Sementara kita harus tahu ketika Alkitab berkata mana yang simbolis, mana yang tidak. Dan hampir semua yang kitab Wahyu itu bukan simbolik, tetapi makna hurufiah. Hanya beberapa yang simbolis ketika si Yohanes bilang, ini melambangkan ini artinya ini. Ya, kepala artinya adalah ini, ya. Nah, itu melambangkan.
itu jelas. Tetapi kalau tidak dibilang melambangkan atau simbolik, maka itu adalah makna hurufiah. Jadi membaca perjanjian lama dengan perjanjian baru, perjanjian lama, kita semua itu bisa hitung secara simbolis, metafora, figuratif, perumpamaan. Jadi kita harus tarik dalam dunia nyata ini. Mengapa? Karena perjanjian lama adalah sebuah hukum jasmaniah, perjanjian baru adalah sebuah hukum rohaniah. Justru ketika kita membaca hukum rohaniah, kita membacanya secara letterless hari ini. Jangan malah perjanjian barunya dibikin metafora, perjanjian lamanya dibuat hurufiah. Contohnya, akibat membaca perjanjian lama hurufiah, terjadilah perang salib, yang melegalkan pembunuhan atas nama Yesus Kristus. Perang salib itu adalah kesesatan gereja yang amat sangat sesat, ya, perang salib itu. Kemudian perjanjian baru harus kita maknai secara hurufiah, kecuali si penulisnya atau orang yang berkata bilang, ini adalah simbol dari ini. Yesus berkata, kepada kamu yang 12 murid ini, aku mengatakan apa adanya. Tetapi kepada khalayak yang ramai, selalu menggunakan perumpamaan. Jadi harus bedain. Nah, Rasul Yohanes di Wahyu, itu menggunakan makna hurufiah, kecuali Yohanes bilang, ini artinya adalah ini adalah simbol ini. Pohon zaitun, ya, adalah, nah, itu misalnya seperti itu. Nah, saudara harus mengerti, memahami makna itu. Dan Alkitab akan menjelaskan apakah pohon zaitun itu. Ada lagi ditulis, ya kan, dalam Zakaria, pohon zaitun adalah, nah, itu saudara harus mengerti itu. Itu panjang jawabannya. Jadi, angka 42 bulan lamanya dan 1460 hari itu adalah makna hurufiah. 42 bulan dan 1460 hari. Dan itu kita juga harus membaca nanti. Itu nanti di dalam pelajaran tentang Antikristus. Kedua, sebentar tadi, Hades itu, ya, Hades itu untuk dunia orang mati, dan orang yang percaya Yesus namanya paradiso, ya. Paradiso itu berasal dari kata taman, berarti artinya juga Eden, karena Eden juga artinya taman, ya, itu paradiso, artinya itu kita dilihat di Eden. Di Eden itu manusia-manusia ilahi, rohaniah ada di situ, ya, kita ada di situ. Terus kemudian tadi apa selanjutnya, ya, saya sampai blank tadi. Yang Kak Eta tadi itu Pak, itu seperti bagaimana kita mengetahui kalau masa antikris itu sudah, kalau maksudnya kita jadi gampang mengetahui kalau kita tahu startingnya itu antikris itu kapan, kan udah gampang gitu menghitungnya kesananya sampai datang gitu. Maksud saya, tapi Yesus bilang, silakan. Yesus bilang pembinasa kecil akan menyatakan dirinya. Dia akan ngomong, jangan buka. Jadi nggak pakai. Jadi mohon maaf, saya tidak percaya teori konspirasi. Karena teori konspirasi kan kita menduga-duga. Sementara pendurhaka kecil ini, itu jelas-jelas menyatakan dirinya. Kapan menyatakan dirinya? Ketika tudung yang menutupnya itu diangkat. Itu ada di mana, ya? 2 Tesalonika 6. Ya, 2 Tesalonika 6 kalau nggak salah. Pendurhaka itu akan menyatakan dirinya ketika tudung itu, antikristus sudah ada sekarang, dari zaman Paulus sudah ada, tapi dia akan menyatakan dirinya, saya antikristus. Itu ketika tudung yang menyatakan dirinya itu diangkat. Tudung yang menyatakan dirinya itu, ya. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Ya, itu sebenarnya mulai dari ayat 6 ya, 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 8. Nah, itu apa tudung yang menghalangi antikristus itu menyatakan dirinya? Nah, itu nanti kita akan belajar lagi. Karena kita ingat Kejadian 6, ketika Roh Kudus itu diambil dari bumi, air bah datang, ya, kebinasaan dunia. Nah, itu nanti
antikris itu datang, maka tudung itu diambil supaya bumi itu bisa dihukum, manusia itu bisa dihukum. Nggak ada tudung lagi di situ. Makanya di situ dalam masa antikris, semua kutub Mesir itu datang semua ke bumi, dan jahat sekali kutub itu. Ya, namun kita tidak mengalami kutub-kutub itu. Tapi kita masuk dalam masa antikris. Itu ya. Dan itu nanti akan diambil tudung itu, dan ketika tudung itu diambil, maka antikris akan datang. Ada pertanyaan lagi nih Pak, dari Ibu Devi di Portugal. Sudah ya Ibu Eta, sudah dapat semua pertanyaannya, terima kasih jawabannya. Ini Ibu Devi bertanya, para ahli sekarang sedang mempersiapkan planet Mars masuk dalam Heaven 2. Untuk bisa dihuni itu gimana Pak? Dari Ibu Devi. Untuk bisa dihuni itu gimana Pak? Para ahli sekarang sedang mempersiapkan planet Mars masuk dalam Heaven 2. Itu bisa dihuni, itu gimana Pak? Ini saya baca sesuai tulisannya. Ya, sampai hari ini bahkan manusia mendarat di bulan aja nggak bisa yang kedua kali. Nah ini mau ke Mars kita belum tahu ya. Apakah bisa sampai ke Mars manusianya? Karena untuk bisa sampai ke bulan aja sampai hari ini belum bisa lagi kan. Hanya sekali terlalu mahal, terlalu beresiko, dan terlalu banyak kendalanya dan untuk sampai ke Mars, dan kita nggak tahu. Tapi apa bisa, selama manusia bisa membuat konsep, ketika manusia bisa membuat sebuah konsep, maka manusia akan melakukannya, seperti dalam Kejadian 11. Mulai hari ini apa yang mereka inginkan dalam hidup mereka akan terlaksana. Ya, mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Manusia bisa. Jadi mungkin nggak mungkin aja, tetapi kan semua langit dan bumi itu kan digulung sama Tuhan. Ya, semoga cukup jelas. Jadi bisa nggak bisa aja, kita nggak ngerti. Cuman balik lagi, saya masih berkata, ke bulan kedua kalinya aja orang masih belum bisa ke bulan 2 kali sampai hari ini, gitu ya. Apalagi ke Mars. Oh ini Kak Vanessa, sebentar, ini ada SMS dari Pak Edi masuk ya. Silakan Pak. Apakah ada 2 jenis manusia dalam kerajaan 1000 tahun, orang dalam tubuh baru dan orang dengan tubuh lama yang belum mati dan belum ya, benar sekali Pak Edi. Jadi di dalam kerajaan 1000 tahun, tadi saya katakan, waktu masa antikris selesai, maka kita, itu kan nanti bumi akan mengalami musibah yang sangat dahsyat. Maka kita yang percaya kepada Yesus, yang masih hidup dirubahkan dalam tubuh kemuliaan, orang yang mati dibangkitkan, terus kita masuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi orang-orang yang lain bagaimana yang tersisa dari bencana-bencana itu? Mereka hidup masuk dalam kerajaan 1000 tahun dengan tubuh manusiawi, dengan tubuh jasmania, dengan tes suka hawa nafsu. Ya, ciri khasnya itu adalah tes suka hawa nafsu. Ya,